Seorang pemuda bernama M. Ihdar, 23, warga Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, mengaku menjadi korban penganiayaan brutal hingga mengalami sejumlah luka. Tak hanya mengaku disetrum dan dipukuli, korban juga menyebut dirinya dipaksa mengakui kepemilikan sabu yang disebut telah berada di tangan seorang pria berinisial S. Dalam kesaksiannya, korban juga mengungkap adanya 2 orang yang diduga merupakan anggota kepolisian di lokasi kejadian. Kedua oknum tersebut disebut berada di tempat kejadian saat aksi penganiayaan berlangsung. Peristiwa dugaan penganiayaan itu disebut terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026, malam hingga Minggu, 19 Juli 2026, dini hari di sebuah rumah di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Rumah tersebut disebut-sebut milik S. Korban mengaku awalnya dijemput oleh seorang remaja berinisial G, yang disebut merupakan anak S. Ia kemudian dibawa ke rumah tersebut dan ditanya mengenai keberadaan seseorang. Habis itu saya disuruh ke rumahnya. Saya ditanyai keberadaan seseorang. Saya bilang tidak tahu, terus saya disetrum, ujarnya, Rabu, 22 Juli 2026. Korban mengaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di sebuah kebun. Namun, persembunyiannya diketahui hingga dirinya kembali ditemukan dan diduga dianiaya. Saya lari, dikejar, terus saya sembunyi di kebun. Ketahuan lagi, lalu langsung dipukuli, katanya. Menurut korban, sedikitnya 7 orang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Ia mengaku, tangannya diikat menggunakan borgol plastik sebelum dipukul menggunakan balok kayu dan bata ringan. Korban juga mengaku, mengalami luka bakar pada kedua tangan dan leher. Luka tersebut disebut akibat tetesan lelehan sedotan plastik yang dibakar. Ia juga mengaku tubuhnya sempat disiram bensin. Tak hanya mengalami kekerasan fisik, korban mengaku dipaksa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disebut berada di tangan S merupakan miliknya. Barang itu sudah ada di tangannya. Saya disuruh mengakui kalau itu milik saya, ungkap korban. Ihdar juga mengungkapkan, adanya 2 orang yang diduga anggota kepolisian di lokasi kejadian. Ia menyebut, salah satu anggota kepolisian sudah berada di lokasi sejak awal, sedangkan satu lainnya datang belakangan. Ada anggota. Melihat, cuma melihat, ujar korban. Kuasa hukum korban, Didik Pramono, menyatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut kepada aparat penegak hukum. Pihaknya juga melaporkan dugaan pembiaran oleh oknum anggota kepolisian kepada Propam. Penganiayaan dan pengeroyokan sudah kami laporkan ke Polres Kajen. Untuk anggota yang ada di lokasi juga sudah kami laporkan ke Paminal Polresta, dan akan kami laporkan ke Paminal Kajen, tegas Didik. Dijemput Mas Gilang, terus disuruh ke rumahnya Pak. Terus? Habis itu ditanyai oleh Supre, ditanyai keberadaan seseorang lah. Terus saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui orang tersebut. Terus saya disuruh ngaku ikut di mana, kosnya di mana orang itu saya tidak tahu. Terus saya disetrum Pak. Setrum pakai apa itu? Setruman Pak. Terus saya lari. Dikejar. Lalu saya di kebun bersembunyi dan ditangkap lagi Pak. Lalu langsung dipukuli Pak. berapa orang tuh yang mukul itu? 7 orang. 7 orang. Itu jenengan pada saat dianiaya itu ada polisi di situ? Ada anggota. Ada anggota. Cuma melihat. Berapa orang itu? Yang satu sudah dari awal, yang 2 nyusul. Ditelepon pelaku itu. Itu Mas diapakan saja itu selain dianiaya itu? Dia dan disuruh mengakui barang haram tersebut Pak. Kenal. Berapa lama itu kenal? Sudah lama Pak. Sudah lama. Yang dulu ikut pernah sama dia? Yang cuma membeli doang Pak. Oh, membeli doang. Itu juragan apa sih? Juragan ya gitulah. Narkoba. Udah lama itu dia main kayak gitu? Setahu saya. Terus matanya lebam itu kenapa itu? Dipukul pakai balok Pak. Pakai balok? Balok kayu? Iya. Terus diborgol juga? Itu borgolnya dapat dari mana itu orang? Nggak tahu Pak. Di situ ada anggota. Itu berarti barang sabu itu ambil dari mana itu? Sudah ada di tangannya Pak. Sudah ada di tangannya. Dan jangan disuruh mengakui. Penganiayaan dan pengeroyokan ini
kita hari ini tanggal 20 Juli 2026 akan melaporkan ke Polres Kajen. Nah, untuk yang di lokasi sudah saya laporkan ke Polres Kota, ke Paminal. Nah, ini kita juga akan melaporkan ke Paminal Kajen juga agar yang melihat ataupun mendengar ya buat pelajaran mereka lah. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Berharap ya aparat penegak hukum jangan bekerja sama dengan bandar narkoba ataupun penjual narkoba, karena seolah-olah kayak penjual ini dilindungi dengan adanya penganiayaan ini. Di situ ada oknum, 2 oknum APH, aparat penegak hukum.